Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang keempat doa, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya yaitu menginjak acara yang kedua, sambutan, yaitu sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 2 Kawali Mukti. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini telah memberikan waktu dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mengimplementasikan atau diseminasi ya mengenai umat budaya positif dari calon guru penggerak di SD 2 Kawali. Juga selawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaat di akhir ini. Selanjutnya, mungkin saya selaku kepala sekolah di sini pertama kali merasa bangga karena dari sekian puluh ribu atau sekian ribu guru calon guru penggerak yang ada di Kabupaten Ciamis, ternyata sekolah kita ada yang lolos, ya. Itu Ibu Sudatin SPSD. Mudah-mudahan guru penggerak ini berhasil seutuhnya dan beliau menjadi contoh bagi teman-teman sejawatnya. Ya. Terima kasih Bu telah berjuang keras untuk menjadi seorang calon guru penggerak. Karena calon guru penggerak itu tidak mudah, testingnya tidak mudah ya. Pertama seleksi dipilih, lalu ikut lagi, lalu pada akhirnya sampailah ke tahap diseminasi ini. Sudah berapa bulan Bu? Oh 2 bulan. Semoga semakin sukses ya. Nah, selanjutnya melihat judul dari modul di sini adalah pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Nah, ini mungkin salah satunya adalah budaya yang mesti dikembangkan di sekolah kita, ya, ditularkan kepada teman-teman sejawat kita. Apa itu sebenarnya budaya positif yang perlu dikembangkan untuk kemajuan sekolah kita? Karena saya yakin guru penggerak ini adalah guru yang pilihan, yang mempunyai kompetensi yang lebih. Berarti kalau sudah lulus guru penggerak, dia akan memiliki kompetensi yang bagus, ya, tidak abang-abang. Nah, di sini saya bahagia dan terima kasih kepada pemerintah khususnya mengadakan program guru penggerak. Karena dengan satu-satunya jalan ini menciptakan seorang guru yang kompetensinya teruji, yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin juga yang teruji juga. Karena kalau sudah sesuatu tidak diuji, mungkin hasilnya akan sia-sia. Dan saya mohon dan saya minta kepada Ibu Rutin, silakan diseminasi ini laksanakan. Semoga Anda bisa menularkan kegiatan positif demi kemajuan sekolah kita, demi kemajuan pendidik kita, demi kemajuan anak-anak kita di sekolah ini. Mungkin dengan diseminasi ini kita bisa bertukar pikiran, sharing, ya, pengalaman. Karena memang pengalaman itu adalah guru utama, ya. Walaupun ibu sudah lama bekerja di sini 35 tahun masa kerja, tetapi ibu juga perlu pengalaman. Atau mungkin nanti bisa sharing, ya, dengan ibu bagaimana dulu, bagaimana sekarang disesuaikan dengan modul ini. Tentu modul ini memuat hal-hal yang positif bagi kemajuan sekolah kita. Mudah-mudahan dengan adanya ini ibu lulus gol sampai menjadi guru penggerak. Kalau sudah jadi payah, ya, capek bekerja ini,
Kalau hasilnya gagal kan sayang. Nah, maka sekarang coba ya berjuang supaya lebih keras. Rupanya sambutan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri 2 Kawalimukti yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara yang ketiga menginjak acara inti, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ibu Untin Supriyati SPDSD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini, serta semoga sholawat dan salam marilah kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang pertama untuk Ibu Kepala Sekolah yang terhormat Ibu Tati Harikati SPD. Dengan izin beliau, saya bisa melaksanakan kegiatan pengibasan modul 1.4 budaya positif yang merupakan tugas dari program calon guru penggerak, yaitu melaksanakan aksi nyata. Selanjutnya, terima kasih juga saya ucapkan yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan saya, rekan-rekan guru hebat semuanya yang telah meluangkan waktunya. Tanpa kalian, tanpa dukungan dari kalian semuanya, tanpa dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan kerja, saya di sini di SD 2 Kawalimukti, kegiatan pengibasan modul 1.4 ini mungkin tidak akan terlaksana. Maka itu, dengan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan tegang ya, Pak Bu, kita santai aja. Di sini saya bukan berarti saya orang yang paling tahu. Di sini kita judulnya belajar bersama ya. Kita berdiskusi, yaitu diskusinya yaitu tentang modul yang sedang saya laksanakan, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, sebelum pada modul budaya positif, kita telah sangat mengenal sekali dengan Ki Hajar Dewantara. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan Nasional. Iya, Bapak Pendidikan Nasional. Bapak Pendidikan Nasional ini sangat mulia sekali. Beliau memiliki sebuah tujuan pendidikan yang sangat mulia sekali. Terus terang, sebelum saya mengikuti calon guru penggerak ini, saya tidak terlalu mengetahui atau tidak terlalu paham akan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena pengalaman saya selama saya menjadi guru, saya selalu menuntut kepada anak-anak itu dengan keberhasilan suatu anak, seorang anak, yaitu dari nilai yang dicapai oleh anak-anak tersebut.
Kalau melebihi KKM 75, contohnya 80, 85, kita merasa bahagia, kita merasa bangga. Wah, pembelajaran yang kita berikan berhasil. Ternyata Bapak, Bu, setelah saya belajar, setelah saya program CPP ini, pemikiran saya seperti itu salah. Nanti kita bahas selanjutnya. Kenapa kok bisa salah? Gitu. Nah, untuk tujuan pendidikan menurut Nyata Dewantara ini yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun segala kodrat anak. Menuntun kodrat anak. Kodrat adalah segala sesuatu yang ada pada diri anak. Namun, selain kita menuntun kodrat anak, kita harus mengimbangi, menyelaraskan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa, tidak mungkin kita melakukan pembelajaran kepada anak didik kita menyamakan dengan dulu guru memberikan pelajaran kepada kita. Tidak mungkin ya Bu ya? Tidak mungkin. Itu karena apa? Karena kita sekarang harus mengimbangi dengan kodrat zaman. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya di sini ada beberapa konsep utama dalam modul budaya positif yang akan kita diskusikan. Yang pertama yaitu ada perubahan paradigma dasar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Yang ketujuh keyakinan kelas. Nah, untuk yang pertama, perubahan paradigma. Tadi sedikit saya sudah membahas sedikit tentang perubahan paradigma, yang dimana budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Apa yang maksud dengan teori kontrol? Nanti kita ke depan akan bahas. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar mereka memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Kita sebagai guru ingin si anak didik itu seperti A, ingin si anak didik itu seperti B. Sepemahaman tidak dengan saya Bu ya? Yang lain sepaham tidak? Ya, kita sepertinya kita itu diktator ya pada anak. Ingin anak itu kalau dalam perkalian ingin paham 1 sampai 10 harus bisa, tanpa kita mengetahui apakah anak itu terpaksa atau tidak. Itu adalah salah satu contoh paradigma yang lalu. Nah, perwujudannya guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk perubahan paradigma ini nanti kita akan bahas satu persatu, akan kita diskusikan satu persatu. Ini merupakan sebuah kesimpulan dari paradigma yang dulu dengan paradigma pendidikan yang sekarang. Baiklah teman-teman semuanya, jangan tegang ya, santai aja. Kalau ada yang tidak mengerti boleh dipertanyakan. Yang pertama, disiplin positif. Coba sebelum saya menjelaskan, rekan-rekan semuanya pasti sudah lebih mengetahui apa ya menurut rekan-rekan semua. Disiplin itu apa? Coba siapa yang mau menjawab? Jangan takut salah ya, kita juga sama anak-anak suka kayak gitu. Saya tahu Bu Silvi, Bu Eva, semuanya di sini mempunyai
pemikiran-pemikiran yang sangat baguslah. Kita coba disiplin. Apa? Ayo disiplin. Ayo disiplin. Disiplin itu berkaitan dengan tata tertib, artinya si anak itu mau mentaati tata tertib yang ada di sekolah ini. Seperti itu Ibu, terima kasih. Setuju? Ibu ada yang mau nambah? Ayo berapa? Sama. Dunia, ayo ada yang mau nambah disiplin? Ayo disiplin, seperti itu kan ya? Disiplin. Kalau tidak disiplin nanti seperti ini. Kalau kalian tidak bersama ibu begini. Jadi seakan-akan disiplin itu bukan seakan-akan. Jadi disiplin itu merupakan adalah sebuah peraturan yang harus dilaksanakan. Seperti itu kan ya? Nah, ini kita bahas semuanya ya. Biar ini pengalaman saya ya, dimana kan tadi kita bukan berarti saya memberikan saya lebih tahu, kita berdiskusi, kita mengubah tentang pemikiran kita selama ini. Disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sombongan, ancaman maupun hukuman. Tadi kata Bu Silvi, disiplin itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya, betul, sesuatu yang harus dilakukan. Ada perbedaannya antara disiplin yang dulu mungkin dengan disiplin yang sekarang yang disebut dengan disiplin positif. Perbedaannya, kalau mungkin dulu itu kalau kita bisa melaksanakan atau anak-anak bisa mengikuti aturan kita berdisiplin, tapi hatinya merasa takut. Saya mau melakukan itu karena saya takut sama ibu guru dimarahin. Saya mau melakukan itu karena nanti kalau saya melakukan itu ibu guru akan mengasih nilai bagus, akan memberikan permen atau seperti apa. Nah, itu dulu itu pemikiran disiplin zaman paradigma dulu ya. Nah, untuk sekarang disiplin positif itu menumbuhkan dari kesadaran anak itu sendiri supaya lebih baik lagi. Jadi bukan kita yang mengontrol, ayo kamu harus seperti itu. Kalau kamu tidak seperti itu nanti hukum. Kamu harus mengerjakan PR, kalau tidak nanti kamu berdiri di depan kelas. Pernah saya lakukan seperti itu Bu, para anak-anak. Terus terang saya pernah. Malah saya pernah waktu kalau anak-anak tidak mengerjakan PR, saya tulis di buku dengan menulis di buku saya tidak mengerjakan PR, saya tidak mengerjakan PR. Seperti itu. Dan itu ternyata adalah pemikiran yang kurang tepat. Nah, disiplin positif ini telah tadi saya jelaskan sedikit, yaitu penerapan disiplin dengan kesadaran diri, yaitu tanpa ada takut karena hukuman atau tanpa karena ingin diberi imbalan dan tanpa adanya kesombongan. Itulah yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif di sekolah harus dilaksanakan tidak Kak Bu? Wajib dilaksanakan. Karena dalam tadi yang setelah saya sampaikan dalam tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuannya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu kebahagiaan siapa sih Bu? Kebahagiaan kita atau siswa? Siswa ya, siswa. Tapi pada kenyataannya selama itu ada tujuan pendidikan itu hanya untuk mencapai kebahagiaan guru, benar tidak? Kebahagiaan guru. Kita merasa gagal kalau anak bernilai kecil, seperti itu yang telah saya tadi jelaskan. Nah, di sini dalam disiplin positif ini nanti ada kebutuhan dasarnya dulu. Nah, itu saya peringatkan, saya ingin tahu pada ibu kebutuhan kita sebagai manusia. Ayo, apa? Siapa? Ibu mau apa sih kebutuhan dasarnya? Apa? Yang berdasar banget. Untuk ke depan Coba ini ya, saya benar suaranya.
lebih penting untuk keagamaan dan agama itu lebih penting. Segala sesuatu kalau udah pakai cara agama otomatis bisa menyeimbangkan dalam hidup. Siap. Setuju, sangat setuju sekali. Itu adalah merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Sangat setuju sekali ya. Nah, di sini. Tadi yang ibunya Bu Ema katakan itu ada semua di sini ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita bisa bertahan hidup kalau kita bisa makan. Kita bisa makan tapi nggak bisa tidur. Bagaimana? Sakit lah. Sehat lah. Ya. Terus kita bisa makan, bisa tidur tapi tidak ada tempat tinggal. Kita tidur di jalan, di emper toko, di jalan, perut kenyang. Kita bisa tidur tapi kita tidak ada di emper toko atau di lorong-lorong jembatan. Bagaimana? Jadi itu merupakan adalah kebutuhan dasar. Jadi betul kata Bu Nia, sandang, pangan, papan. Itu ya. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini penerimaan. Yang pertama tadi itu kata Bu Eva, religi keagamaan. Kita harus menumbuhkan dulu cinta kepada Yang Maha Kuasa. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan tanpa ada apa namanya? Dasar itu ya, tanpa ada keputusan dari yang di atas, mungkin rencana kita akan sia-sia. Kita tumbuhkan dulu cinta kita kepada Sang Wali. Kita butuh cinta dari Sang Wali, butuh, sangat butuh sekali. Kita butuh kasih sayang Sang Wali kepada kita. Lalu kita maju ke kebutuhan cinta sama manusia. Siapa yang melahirkan kita? Ibu kita, orang tua kita. Kita butuh cinta dari orang tua. Kita juga perlu mencintai orang tua. Berlanjut, kita bersosialisasi dengan teman-teman. Apakah kita bisa hidup sendiri? Tidak. Tapi kita butuh cinta oleh teman kerja kita, rekan kerja kita. Lebih lagi, lebih dewasa lagi, karena tidak mungkin kita bisa hidup sendiri, karena kita adalah makhluk sosial. Kita pasti memerlukan cinta dari pasangan. Istri kita butuh dari cinta suami, suami kita butuh dari cinta istri. Kalau yang belum menikah mungkin cinta dari seorang pacar. Makasih. Selanjutnya, maaf ya Pak Ustaz. Iklan sedikit Pak Ustaz. Biar nggak stres ya. Terus selanjutnya mungkin nanti kita punya keturunan anak. Kita butuh mencintai anak. Kita juga butuh dicintai oleh anak. Kita harus bebas. Nah itu tentang kebutuhan cinta dan kasih sayang. 3, kebutuhan penguasaan. Di sini kebutuhan penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Kita khususnya sebagai guru pendidik, kita butuh pengakuan kita. Pengakuan kita atas kemampuan yang kita miliki. Saya mampunya sebagai guru. Berarti saya ingin diakui. Bagaimana caranya supaya kita bisa diakui? Itu pengakuan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini, kebebasan akan pilihan hidup, akan pilihan apalagi Bu? Pekerjaan, dari keputusan lainnya bebas. Kita ada hak asasinya ya, ada hukumnya oleh negara juga. Kita dilindungi kebutuhan kebebasan kita untuk berhidup, berpendapat dan sebagainya. Nah, yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Saya pribadi Bu, kalau saya serius terus, saya suka jenuh. Saya kadang-kadang begini, kalau saya capek gitu, kadang-kadang ada capeknya yang kalau pulang sekolah apa gitu, saya pengen apa gitu. Berarti itu saya kan menginginkan adanya kesenangan dalam diri saya. Bisa berarti hobi kita, mungkin hobi ibu-ibu apa ya, belanja, bakso, giling-giling, hobi ibu-ibu. Nah nanti kita disambutkan pada kebutuhan dasar murid. Ini mah kebutuhan akan kesenangan mama ya dulu ya.
baik? Apa yang bisa menyebabkan orang itu menjadi kurang baik? Apa yang bisa menyebabkan si anak itu malas? Apa yang bisa menyebabkan si anak itu bisanya main-main kalau sedang belajar? Ini pasti ada motivasinya. Motivasi di sini yaitu apa maksud dengan motivasi? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada si anak, saya sering berhadapan dengan anak-anak yang kadang-kadang kalau kita sedang menjelaskan sebuah materi, kadang ada 1-2 orang anak yang dia main-main, nyanyi-nyanyian. Ada tidak? Bu? Ada nyanyi, berenang-berenang. Itu si anak kan kita tadi menjelaskan mereka itu malah nyanyi-nyanyian. Itu ada motivasinya. Pasti ada kebutuhan dasar manusianya yang belum terpenuhi. Coba apa? Tanya kebutuhan dasar yang tadi yang belum terpenuhi. Kalau contohnya ada anak-anak yang sedang nyanyi, kita sedang menerangkan, maka ada anak yang ngobrol, ada yang nyanyi. Coba apa? Jadi perhatian. Tapi si anak membutuhkan apa? Kasih sayang bisa. Terus apa lagi? Pengakuan bisa. Apa lagi? Kesenangan juga bisa. Nah, itu di sana kita pintar-pintar kita untuk mengetahui ini si anak kok seperti ini. Kenapa? Jangan sampai kita sedang memberikan penjelasan materi, si anak-anak malah ngobrol, malah jadi kita marahin. Hei, dipukul sama kabur apa? Kamu itu ibu lagi gini menjelaskan materi, kenapa kamu malah ngobrol? Itu dulu saya pernah melakukan seperti itu, Bu. Dulu, tapi setelah saya mengikuti program Jalan Bergerak, ternyata perilaku saya seperti itu salah. Kita lihat dulu anak, Dek, contohnya atau siapa Neng? Kamu lagi nyanyi apa? Nyanyi lihat ke buku. Oh, kamu suka nyanyi itu? Contohnya seperti itu. Iya, kenapa? Saya capek belajar matematika. Itu saya capek nulis terus, ibu mah nulis terus. Kadang-kadang kan kalau kita ada anak, ibu mah nulis terus, ibu jangan panjang-panjang nulisnya kayak diambil sama murid ya dulu. Pada peserta kita harus menerima. Oh, kamu capek nulis terus. Ininya seperti apa? Ibu aku ini seperti ini, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan memerdekakan anak. Tapi bukan berarti ya udah so kamu nyanyi aja di luar sana, nggak usah belajar. Udah kamu jajan aja di sana, kamu nyanyi aja di sana, seperti itu. Ya, tapi harus ada dukungan. Kita harus tahu itu si anak tuh pengennya seperti apa. Si anak bisa melakukan kesalahan itu karena apa? Kenapa? Ibu udah saya di rumah teh, waktu di rumah teh disuruh wae kerja. Oh, iya, mama teh gini. Oh, ternyata si anak itu ingin diperhatikan oleh kita, membutuhkan cinta kasih sayang seperti kita, gitu. Jadi teman-teman, ayo kita mulai belajar untuk menjadi hamba murid. Itu dalam program CGP katanya kita harus berhamba pada murid. Tapi bukan berarti kita berhamba sampai cuma ada tapi diajar kali diajar sampai ibu ngomong HP sampai tidak main apa bukan seperti itu ya. Tapi ada batasan-batasan tertentu yang memerdekakan anak. Kita menghamba kepada anak, tapi kita tahu apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru kepada peserta didik tanpa harus kita memaksakan kehendak kita kepada anak tersebut. Kita hindari sebagai kontrol. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Tadi sudah saya bahas sedikit tentang hubungan. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksternal dan luar. Jadi si muridnya seakan-akan dia tertib, seakan-akan dia sebagai murid yang baik hati segala macam. Tapi dalam hatinya tuh pas keluar dari sekolah bebas, saya tidak dihukum sama ibu rutin, bebas.
Ibu, bukan maksud saya, bukan artinya saya tidak melarang kepada ibu semua untuk memberikan suatu penghargaan atau imbalan kepada anak-anak. Cuman cara seperti itu kurang efektif, kurang bagus imbasnya. Jadi nanti ketergantungan. Sekarang mah Ibu Yayunya cuma ngasih permen Yupi, malas mencarinya oke. Nah, jadi kan suatu ketergantungan. Tapi kalau Bu Yayu, ini saya kasih super queen, nanti yang udah segini dikasih ini, wah jadi dia. Pasti kasih tadi seperti dikasih Yupi. Malas ada yang juga kecil, ngapain? Nah, itu jadi sebuah ketergantungan. Mungkin tidak boleh juga. Nah, yang ketiga, menghasilkan nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini adalah hasil dari perubahan paradigma yang tadi sebelumnya saya telah jelaskan. Jadi mendisiplinkan diri menjadikan motivasi, bukan menjadikan, merupakan motivasi pada dirinya sendiri, yaitu berarti dalam kesadaran dirinya sendiri. Kita harus menerapkan seperti itu. Baiklah, selanjutnya jangan tegang ya, biar tidak ngantuk. Nah, dari sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman dan penghargaan. Coba siapa ya sekarang ya? Disiplin lagi ya. Kalau hukuman itu nilainya seperti apa? Tuh. Ya itu hukuman. Oh iya, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian memaksa, kemudian si murid menyembunyikan kesalahan atau berbohong, kemudian murid menjadi rendah diri. Itu hukuman. Kalau kita menerapkan hukuman, namanya hukuman pasti tidak ada yang tidak menyakitkan, pasti menyakitkan. Nggak enak pokoknya kalau dihukuman, nggak enak mana? Bebas ya. Contohnya ada anak kalau dihukum, terus nggak ngerjain PR, kita suruh berdiri di depan kelas sama gini, menyakitkannya bisa jadi malu sama teman, bisa makan menyakitkan kita, menyakitkan anak-anak, menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, pastilah tidak nyaman. Si anak jadi merasa, ini amat sih ibu, jadi mereka malas nanti. Jadi murid merasa takut, merasa takut berarti merasa terpaksa. Kalau nggak takut pasti terpaksa ya Bu ya. Terus kemudian murid mau menyembunyikan kesalahan, maaf ya, jadi campur ditulis sama murid. Kemudian saya orang Sunda asli, tidak bisa dipungkiri ya, itu ya, bisa dipungkiri benar. Nah, murid menyembunyikan kesalahan karena apa? Karena merasa terpaksa, karena merasa takut, karena merasa tidak nyaman, karena merasa menyakitkan. Nah, yang paling parah murid menjadi rendah diri. Ini yang paling parah. Kalau sudah murid menjadi rendah diri, ini berhubungan dengan mental. Ya, mental anak. Minder. Malas sekolahnya juga. Nah, pasti ini penting loh. Kalau tidak mengerjakan PR, penting pasti seperti ini ke saya. Bunyinya pasti seperti ini ke saya. Kalau saya tidak pakai baju olahraga, sedangkan baju olahraganya kotor, itu lupa, nanti Pak Oban marah ke saya. Itu jadi malas sekolahnya. Itu jadikan murid menjadi rendah diri. Nah, penghargaan yang tadi, penghargaan yang memberikan imbalan, ya, tidak efektif, pastilah jelas tidak efektif ya. Jadi akan merasa ketergantungan. Kemudian merusak hubungan. Ada sifat ini kan, pasti ada sifat ini. Si anak itu masuk
kita sebutkan, berarti pesannya itu kalau ranking itu ada yang terbaik, ada yang terburuk. Itu harus kita hindari. Tapi sudah mulai ya dalam rapor kan tidak ada lagi ya di ranking, itu sudah mulai. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang si anak lakukan itu karena berhubung dia inginkan imbalannya, maka dia itu merasa terpaksa melakukan tersebut, merasa karena dia berampas hak menghargai dirinya, berarti si anak tersebut melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh gurunya, bukan dari keinginan dirinya, tapi karena ada sesuatu iming-iming yang akan diberikan oleh guru. Berarti kan itu ada hak anak yang dirampas, ya. Itu. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Apa yang maksud dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi, contohnya seperti apa? Ayo biar jangan tuh webpad ini ya, Pak Ustaz. Ayo, iya siapa? Risiko yang kan kayak kita ngambil keputusan, berarti kita harus siap dengan konsekuensinya, dengan risiko apapun, baik atau buruk gitu. Ya. Ada lagi? Yang namanya konsekuensi kan sering ya? Ada konsekuensinya loh. Ya pas lagi jawaban di akhir sampai. Ya, ayo konsekuensi. Apa? Pasti lah, saya juga tahu. Pasti di ibu betul dah. Itu ya, bukan nama kita itu konsekuensi. Coba. Akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Ya. Jadi resikonya ya. Jadi resikonya yang pasti terjadi karena kelakuan kita itu. Gitu. Nah, di dalam itu ada apa saja? Ada penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Ini beda. Konsekuensi dengan hukuman beda tidak? Beda ya? Beda. Kalau konsekuensi kita telah mengetahui akibatnya. Kalau hukuman kan kita tidak tahu. Kalau kita tidak mengerjakan ini, apa yang akan dilakukan oleh guru? Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi kita sudah tahu apa akibatnya kalau kita tidak melakukan itu. Nah itu kan konsekuensi. Ada juga dengan restitusi. Apakah ini kata asing atau sudah pernah mendengar restitusi? Asing, seperti orang asing. Ganti rugi. Boleh ganti rugi. Apalagi coba restitusi. Ayo Bunia, bagian Bunia. Ganti kerugian yang diberikan kepada korban. Oh bisa. Kalau di pendidikan gimana? Kalau pendidikan mengembalikan keadaannya semula. Jadi restitusi itu adalah mengembalikan. Seperti ini, murid melakukan kesalahan, kita harus bisa merubah anak itu supaya tidak melakukan kesalahan tersebut tanpa kita harus menghukum anak tersebut. Tersebut itu restitusi. Beda tidak dengan hukuman? Beda ya? Dengan konsekuensi beda? Beda. Iya, jadi penyadaran. Sebenarnya. Jadi dengan cara apa? Ya dengan cara kita memotivasi si anak untuk menumbuhkan kesadaran. Iya, merangkul dengan hati, dengan kesadaran kita, dengan kesadaran dia memotivasi, menumbuhkan kesadaran yang ada pada diri anak, tanpa harus kita hukum. Itu restitusi, Bu. Contoh, kalau kita ada salah satu anak yang datang terlambat Pak, kelas, datang terlambat, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus kita langsung menegur? Tidak perlu. Nah, apa bisa terlambat? Terus kalau sedang belajar, si anak yang terlambat harus apa? Coba. Apa? Si anak yang terlambat, dia datang. Sebelum kita maaf, kita
ikuti dulu, belajar bersama teman-temannya dulu. Sok dulu gitu. Si anak kan, kenapa? Kamu si anak, ya oh ya bapak, sok belajar dulu. Nah nanti kita cari waktu kalau istirahat. Iya, ayo panggil. Jangan coba-coba kita memarahi anak di depan teman-temannya. Ya, kita panggil si anak. Nah di sini nanti ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Di sini kita setelah tadi kita memanggil si anak, anak melakukan kesalahan, kemudian dalam waktu istirahat kita panggil, ayo panggil, kita berbicara dengan ya dari hati ke hati. Sebelumnya kita tanyakan, kamu tadi tahu nggak sekarang kamu ibu panggil? Tidak tahu sepertinya, atau tahu? Kalau tidak tahu kita beritahu. Tadi kamu terlambat ya. Kalau tahu ya kamu aku tadi terlambat. Terus kita tanya, pasti ada sesuatu alasan, ya kan? Pasti ada alasan nggak si anak itu terlambat? Kita tanya. Sebelum kita tanya, kita begini dulu. Tidak apa-apa nak. Nah ini termasuk pada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah seperti apa contohnya? Sebelum kita menanyakan alasan, kita berikan dulu motivasi pada diri anak tersebut dengan mengatakan, tidak apa-apa nak, yang kesiangan itu tidak hanya kamu saja yang pernah melakukan, tapi yang lain juga pernah melakukan. Tapi kesiangan itu apakah merupakan pelanggaran tata tertib bukan? Nah kita balikkan lagi kepada dia. Jadi jangan langsung, kenapa kamu kok bisa gitu, kok bisa kesiangan? Tapi kita motivasi dulu dirinya supaya bisa mau berbicara, memvalidasi dulu tindakan yang salahnya. Nah kemudian setelah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan, kita tanyakan alasannya kenapa, ada apa? Oh saya kesiangan karena saya kemalaman di televisi malam. Kenapa kamu bisa tidur malam? Kamu tahu nggak itu ada sebuah kesalahan? Tahu. Mau tidak mengulanginya lagi? Ya seperti itu dengan kata-kata manis kita. Jadi dalam menstabilkan identitas kita harus mampu menstabilkan dulu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh si anak tersebut. Kita tanyakan alasannya, kita tanyakan apakah alasannya itu termasuk kesalahan. Kalau memang termasuk kesalahan, coba bagaimana caranya supaya kamu tidak kesiangan lagi. Jadi tidak sendiri yang mengatakan, oh iya bu saya, contohnya saya tidak akan bangun malam, atau saya akan pagi-pagi bangunnya. Nah itu dalam menanyakan keyakinan, itu dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa membantu kelompok mereka dengan karakter yang baik. Jadi memperbaiki si anak didik tersebut, memperbaiki kesalahan tersebut tanpa kita memberikan hukuman. Kita menyadarkan atau mengubah anak tersebut kepada yang lebih baik lagi dengan cara memberikan motivasi dan kesadaran pada diri anak tersebut. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada posisi kontrol restitusi guru. Coba di sini teman-teman semuanya ada dalam posisi sebagai apa? Ada sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor dan pemantau, atau sebagai manajer. Jujur dulu. Teman ada. Sebagai apa? Jujur aja, jujuran apa? Nggak akan dihukum. Sebagai teman. Terus Bu Sylvie sebagai apa? Dulu. Bunia sebagai apa Bunia? Kalau diposisikan Bunia ini teman. Kalau Pak Ustadz sebagai apa? Pemantau. Ini ada posisi kontrol restitusi. Saya kalau
melakukan sesuatu yang saya kerjakan atau apa, itu ya saya sesuai dengan saya yang saya lakukan, saya langsung hukum. Bukan hukum dan dipukul atau apa ya, gitu. Dihukum untuk sekedar menulis saya salah, itu hukuman. Nah, hukuman penghukum boleh tidak sekarang ini penghukum? Tidak ya, nanti malah takut. Wah, murid-muridnya di sekolah takut aja gurunya nggak mau sekolah dan takut selanjutnya. Sekarang mah susah. Ya, lupa ya. Dari penghukum. Beda mungkin waktu zaman ibu ya. Kalau tidak ada yang mengerjakan, dicepat apa ya bu? Disinter enggak? Sekarang mah kalau ada yang seperti itu orang tua pasti datang viral. Pembuat orang merasa bersalah. Kalau pembuat orang merasa bersalah seperti ini, contohnya kata Mas Pipi, ada anak namanya Rasya, kamu mau nggak mengerjakan? Kenapa kamu mau mengerjakan PR? Kata saya lupa. Rasya, kalau kamu tidak mengerjakan terus, nanti ibu dimarahin sama ibu kepala. Kan sudah kesian ini kalau saya nggak mencari PR, jadi nanti dimarahin sama ibu kepala gara-gara saya. Gitu. Jadi bukan merasa bersalah. Itu efektif tidak bu? Tidak ya. Jadi kalau kita berbanding kan, teman, coba bisa lebih dekat dengan anak-anak. Keluar. Tidak ada jarak. Terus coba contoh gini, guru kelas 6 kan Bu Yani, ya pas Bu Yani teh sama anak-anak deket gitu, waktu kayak temannya. Pas suatu hari Bu Yani ada kepentingan nggak sekolah, dimasukin sama Bu Sida atau sama saya, masuk saya ke kelas 6. Kata si anak-anak teh, kok Bu Silvi kan Bu Yani mah Bu Didin mah nggak bisa diajak ngobrol, Bu Siti mah nggak bisa diajak ngobrol, suka gitu, males kan belajar. Berarti itu nilainya seperti apa? Kalau belum bisa jadi cuman jadi teman. Ya, jadi apa? Tadi sama Bu Yani tadi gawat pas sama aku sama Bu Siti jadi kayak males teh. Si anak teh belajar teh, mau apa yang sama Bu Yani? Berarti masuk apa itu sebenarnya teh? Ketergantungan. Teman, kalau guru hanya sebagai teman, itu kurang efektif. Harus didasari, harus ditambahi dengan manajemen. Gitu. Supaya apa? Supaya si anak tidak ketergantungan. Jadi kalau si anak sudah ketergantungan, dia akan merasa malas belajar dengan yang lain. Bener? Ya, jadi malas deh. Malas kau ya, judul kamu gitu Nah, itu ketergantungan kalau jadi teman. Nah, kita dan juga saya juga ya bukan sempat pernah juga melakukan foto sebagai teman anak. Jadi si anaknya bisa curhat atau apa, terbuka atau apa. Tapi pas saya mempelajari program kegiatan di calon program ini, yang dikatakan di modul itu benar kita. Itu tergantung di sini. Kalau aku diberikan pembelajaran atau materi oleh orang lain teh. Kenapa? Karena posisi kontrol yang kita buat adalah hanya sebagai teman. Audionya ini. Nah itu. Selanjutnya, nah ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan yang murid yakini yang dapat diterapkan di kelas. Keyakinan murid akan suatu nilai-nilai yang digunakan untuk mengontrol diri mereka sendiri agar lebih bertanggung jawab dan dapat menguatkan karakter mereka. Kalau zaman dulu, kalau yang kita kenal keyakinan kelas disebutkan kesepakatan. Nah, kesepakatan. Sebelum saya ikut CGP, dulu juga saya tahunya kesepakatan.
kesepakatan kelas. Apa yang akan kita lakukan selama dalam proses pembelajaran di kelas. Ayo kita sepakati. Jangan sampai tata tertib yang ada di kelas kita yang ditato, kita yang menentukan. Tapi kita harus juga mengetahui keinginan si anak tersebut. Itu adalah keyakinan kelas itu bisa dilakukan. Nah, satu, berdiskusi dulu tentang peraturan. Ayo anak-anak, supaya apa? Supaya yang pertama si anak merasa nyaman belajar. Jadi tidak jenuhlah dalam mengikuti pembelajaran. Si anak pengen seperti apa? Kalau belajar di kelas, anak pengen apa? Ibu, saya mah kalau belajar contohnya pengen diselingi sama nyanyian. Boleh, kita tulis menyelingi dengan nyanyian. Ibu, saya mah dalam belajar ingin ada kuis-kuisnya, bertanya. Boleh, kita tulis. Ibu, saya mah dalam belajar pengen nulisnya di lantai kalau nggak kelihatan. Kalau menulis di papan tulis, boleh. Nah, kita rundingkan diskusi atau peraturan-peraturan tersebut. Nah, setelah berdiskusi, kemudian merumuskan peraturan, dan yang terakhir mereka keyakinan kelas. Nah, ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas saya. Ini murid saya sudah melakukan keyakinan kelas. Nanti kita bersama-sama ya berdiskusi melakukan keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas kita buat dalam karton seperti ini. Terus kemudian kita tulis atau kita siapkan kertas. Anak pengen apa, kemudian kita tempelkan di karton tersebut. Nah, nanti kalau ada salah seorang anak kita yang melanggar peraturan kelas, kita langsung tuh ya peraturan kelas kita seperti itu. Kamu mau seperti apa? Nah, kita bisa langsung memperlihatkan ya dengan bahasa. Iya, seperti itu. Dan begitu Ibu ada yang ditanyakan, bukan ditanyakan, kita diskusikan seperti apa. Karena materi modul 1.4 ini itu tentang budaya positif, yang mana budaya positif itu bukan hanya dilaksanakan dalam kelas di pemandu ya, tapi harus dilaksanakan di sekolah juga. Jadi saya harus berkoordinasi juga dengan ibu kepala sekolah, kita harus berkoordinasi dengan teman-teman rekan kerja di sekolah kita insya Allah kita akan bersama-sama melaksanakan budaya positif, sesuai tujuan dari misi sekolah kita. Ada mungkin yang mau bertanya? Ada Bu ya? Boleh. Jangan susah-susah ya Bu ya itu. Saya mau tanya itu kapan sebaiknya keyakinan kelas itu dibuat? Terima kasih. Kapan sebaiknya keyakinan kelas itu dibuat? Apakah kita harus menunggu dulu kesalahan anak-anak? Tidak ya. Apakah kita harus menunggu dulu suruhan atau disuruh dari kepala sekolah kita? Tidak ya. Keyakinan kelas itu dibuat dengan kesadaran kita dan peserta didik, dan sebaiknya kita laksanakan awal pelajaran tahun ajaran dimulai. Sebaiknya baik itu keyakinan sekolah. Berarti kalau keyakinan sekolah itu mencakup peraturan yang ada di sekolah. Kalau keyakinan kelas hanya mencakupnya peraturan yang ada di kelas. Nanti saya izin kepala untuk berdiskusi dengan teman-teman saya untuk melakukan atau membuat sebuah keyakinan kelas yang nantinya kita bisa dibuat sebagai keyakinan sekolah kita, supaya tujuan misi sekolah kita dapat tercapai. Itu Bu Kepala. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya. Dan ini bukan saya yang paling berharap, kita diskusi ya. Saya yakin ibu-ibu semua sudah pada tahu, cuma kayak susah mengungkapkannya seperti itu ya. Saya harapkan rekan-rekan semuanya dapat mengikuti program calon guru penggerak menyusun semuanya
Alhamdulillah kegiatan diseminasi Pondok Pesantren 4 ini yang merupakan tuntutan tugas aksi nyata Pondok Pesantren 4 dapat terlaksana. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Tim Supriyatin SPDSD yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu menginjak acara yang keempat, doa yang akan dipimpin oleh rekan kita Bapak A. Awaludin Aziz SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami melaksanakan diseminasi yang dibawakan oleh Ibu Bin Supriyatin dan tiba saatnya ini merupakan mungkin akhir dari acara ini, dan mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Ibu Bin pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya, dan dapat kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di kelas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa kalimina wa Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yaghfir wa yughfir kulla zidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li zawjika karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuzina biha min zamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tuballighuna biha min aqsal ghayati wa ta'ala innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarri wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Awaludin Aziz yang telah memimpin doanya. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Selanjutnya mari kita tutup acara diseminasi calon guru penggerak yang telah disampaikan oleh Ibu Tin Supriyatin SPDSD dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.